dalam tabel ini, ya. Nah, gimana kalau caranya kita pengen mengkonversikan sistem bilangan oktal ke heksadesimal, ya. Ini cara paling mudah itu kita minta bantuan bilangan biner, sistem bilangan biner, ya. Karena tadi kan kita udah belajar ya, bagaimana cara konversi bilangan oktal ke biner dan bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal, gitu, ya. Ini cara paling mudah, ya. Ini cara paling mudah, gitu, ya. Pertama, gunakan tabel konversi oktal dulu, ya. Ini apa, misalkan saya punya ini 2703 nih, ya. 2703 dalam sistem bilangan oktal ingin saya konversi ke sistem bilangan heksadesimal. Berarti ya 2 ini berapa? 010, 7 ini adalah 111, 0 ini adalah 000, 3 ini adalah 011, 011 gitu ya. Nah, kemudian ya, ini disusun ulang ya. Bilangan dalam sistem biner ini kita susun ulang untuk bisa menggunakan tabel konversi heksadesimal ya. 0011, lalu ini 1100 dan terakhir 101 ya. Ini disusun dari mulai dari yang paling kanan ya. Sehingga ini kita ngambilnya seperti ini. 0011 terus 1100 dan yang terakhir 101. Kalau mau dilengkapi ini kita tambahkan 0 gitu. Kita gunakan tabel ya. Coba 0101 kita pakai 5 berarti ya. 1100 berarti kita pakai C atau 12 ya. 0011 kita pakai ini 3 ya. Sehingga kalau dikonversi ya, ini menjadi 5C3 gitu. Ya. Nah, kalau sebaliknya kita pengen mengkonversikan bilangan heksadesimal ke oktal ya kita juga kita balik aja berarti ya. Dari heksadesimal kita cari berapa binernya ya. Lalu dari biner ini kita konversikan ke oktal pakai tabel gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah merancang sistem digital ya. Misalkan kita pengen merancang kalkulator nih ya. Kalau kita pengen merancang kalkulator berarti kan kita harus ngasih tahu chip yang ada di dalam kalkulator ini untuk menghitung gitu kan ya. Tapi kalkulator ini cuma bisa bicara dalam bahasa biner misalkan ya, bahasa biner. Berarti input yang kita masukkan ya, angka-angka yang kita masukkan dalam sistem bilangan desimal harus kita konversikan dulu ke sistem bilangan biner gitu ya. Setelah dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner ya, dalam sistem bilangan biner, nanti kita bisa lakukan operasi aritmatika juga, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini saya ini ya, saya gunakan penjumlahan dan perkalian dulu ya. Intinya adalah ya, kalau misalkan penjumlahan ya, ini menghasilkan sebuah bilangan yang lebih besar dari basisnya. Contohlah ini sistem bilangan berbasis oktal ya. Sementara 6 tambah 7 ini kan sama dengan 13. 13 itu lebih besar dari 8 ya kan. Maka ini kita konversikan seolah-olah 13 ini adalah sistem bilangan 13 ini dinyatakan dalam sistem bilangan desimal gitu. Ya. Berarti gimana caranya? 13 bagi 8 sama dengan paling dekat 1. Sisanya 5 ya. 1 dibagi 8 sama dengan 0. Sisanya 1 gitu ya.
Jadi, hasil penjumlahan dari 6 ditambah 7 dalam sistem bilangan oktal adalah 15, gitu, ya. Kalau misalkan ternyata bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan ini tidak melebihi dari sistem basis yang digunakan, ya nggak usah dikonversi, langsung aja tulis, gitu, ya. Nah, untuk perkalian juga punya prinsip yang sama, ya. Kalau hasil perkaliannya lebih besar dari basisnya, maka ya ini dikonversikan, ya. Seolah-olah hasil perkalian ini adalah hasil perkalian desimal. Berarti 30 dibagi 8 sama dengan 3. Sisanya 6, ya kan? Lalu 3 dibagi 8 hasilnya sama dengan 0. Sisanya 3, gitu, ya. Maka ya, hasil perkalian antara 5 kali 6 dalam sistem bilangan oktal adalah 36. Dan saya perlu ingatkan kembali, kalau hasil perkalian dari sistem bilangan ini lebih kecil dari basisnya, maka tidak perlu dikonversi, langsung saja tulis, gitu, ya. Oke, berikutnya untuk operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan ini agak-agak harus mereview lagi slide yang tadi, satuan, puluhan, ratusan, gitu ya. Contohnya gini Mas, Mbak, saya punya bilangan 53 dalam sistem desimal, dikurangi 17 dalam sistem desimal juga, ya. Berapa tuh hasilnya dalam sistem bilangan desimal? Ini kan, ya pertama kita tulis dulu, 53 ini kan sama dengan 5 puluhan, ya, 5 puluhan ditambah 3 satuan, ya. Lalu untuk 17 ini sama dengan 1 puluhan, ya, ditambah 7 satuan, ya. Nah, ini kalau dikurangi, ya kita akan punya masalah di bagian yang satuan, di bagian digit satuan. Kenapa? Ya, ini 3 dikurangi 7, ini tidak bisa dilakukan kalau tidak minjem dari puluhan, ya. Maka ini perlu kita pinjam nih, ya. Berarti gimana nih, 5 puluhan ini sama dengan 4 puluhan, ya, 4 puluhan ditambah tadi berapa? 10 ya. Pinjamannya berapa? 1, tapi kalau dijadikan satuan jadi 10 gitu kan. Ini jadi 13 satuan. Nah, ini baru bisa nih dikurangi nih. 13 kurangi 7 sama dengan 6 satuan, ya. Lalu untuk puluhan, 4 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 3 puluhan. Ditambah 6 satuan. Itu kalau sistem bilangan desimal, ya. Kalau sistem bilangan oktal kayak ini, ya, 5 delapanan, 53 dalam sistem bilangan oktal ini sama dengan 5 delapanan tambah 3 satuan. Sementara pengurangnya 1 delapanan dan 7 satuan, ya. Ini 3 satuan terhadap 7 satuan kan lebih kalah ya dia ya. Maka dia harus minjem dari tetangganya 5 delapanan ini, ya. Dipinjam 1, ya. Jadi di sini berapa? 8 ditambah 3 satuan sama dengan 11 satuan, gitu, ya. Nah, sehingga di sini bisa kita kurangi nih, ya, 11 kurangi 7, 4, 4 kurangi 1, 3. Artinya 53 dalam sistem bilangan oktal
dikurangi 17, dikurangi 17 dalam sistem bilangan oktal menghasilkan 34 ya, dalam sistem bilangan oktal, gitu. Untuk operasi pembagian caranya sama seperti pembagian desimal, gitu, ya, itu ceritanya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, topik yang akan saya bahas berikutnya adalah sistem bilangan komplement 2 ya. Tadi kita udah bahas aja, udah bahas apa aja? Konversi bilangan, konversi antar sistem bilangan, ya. Lalu kita coba ngitung pakai apa, sistem bilangan yang lain, ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan bilangan yang nilainya positif dan bilangan yang nilainya negatif, gitu. Ada yang tahu caranya? Ya. Nah, nanti caranya adalah kita menggunakan konsep sistem bilangan komplement 2 ini, ya. Sistem bilangan komplement 2 ya. Jadi sistem bilangan komplement 2 ini ya, mengatasi 2 jenis permasalahan sekaligus. Yang pertama adalah jumlah bit dalam register hardware terbatas. Artinya jumlah bit yang bisa disimpan dalam memori ya, dalam memori itu terbatas, ya. Ada yang 8 bit, ya. Ada yang 3 bit, ada yang 4 bit, macam-macam, chipnya macam-macam, ya, chip prosesornya macam-macam, ya. Nah, prosesor kita wah, kita katanya. Coba cari ya nanti prosesor yang kita pakai itu, eee, punya berapa bit ya. Contoh, nih ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau bit paling kiri, yaitu ini X7, ya, kenapa kok 7? Ini indeksnya dimulai dari 0 gitu aja. Jumlah, jumlah digitnya tetap 8, 8 bit ini, ya. Kalau X7 ini bernilai 0, maka bilangan yang dimuat dari X6 sampai X0 ini adalah bilangan positif. Kalau 1, ya, kalau nilai X7 ini 1, maka bilangan tersebut negatif, gitu, ya. Nah, ini ya, ini bilangan biner 8 bit itu berarti terdiri dari 8 digit, ya. Bit ke-0 ini saya menyampaikan nomor indeksnya ya. Bit ke-0 sampai ke-6 ini menentukan besarnya bilangan, ya. Bit ke-7 itu dipakai untuk tanda plus atau minus, ya. Nah, ini kalau misalkan kita pakai bit ke-0 sampai ke-6, berarti berapa bilangan paling besar yang bisa disimpan dalam sistem ini, kira-kira? Ada yang bisa ini, menebak? Ya, indeks maksimumnya 6 di sini, ya. Sementara kan kita tadi belajar bahwa, bilangan digit yang paling kanan ini berarti kan dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Ini dikalikan dengan 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai ini, indeks ke-6 ini. Berarti bilangan yang bisa direpresentasikan, bilangan yang bisa dinyatakan dengan menggunakan sistem 8 bit ini adalah 2 pangkat 6. Ini berarti berapa? Dengan 2 dikali 2 dikali 2 terus sampai sebanyak 6 kali. Nah, ya. Berarti ini berapa? Ini 4, ya. Ini 4, ini 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64, gitu. Berarti ya, nanti sistem ini maksimal bisa menyatakan bilangan 64.
gitu. 1 ini artinya adalah yang asalnya 0 kita ubah jadi 1, yang asalnya 1 kita ubah jadi 0, yang asalnya 0 kita ubah jadi 1. Ini kita ubah jadi 0, 1, dan 0. Oh, kebetulan pas ya, kebetulan pas ya. Nah, ini adalah komplement dari bilangan biner yang di atas, ya. Nah, setelah ketemu komplemennya, tugas berikutnya, ya, langkah ketiga, ya udah kita tambahkan 1 pada digit yang paling kanan. Kita tambahkan, nah, contoh berikutnya, saya ingin menentukan komplement 2 dari positif 23 dan minus 23, ya. Positif 23 ini pertama saya jadikan biner dulu, ya. 23 dibagi 2 sama 11, sisanya 1, ya.